Iya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ririn Desi Oktaviani dengan Stanbook G701181038. Baiklah, dalam video ini saya akan sedikit memberi informasi tentang obat Captopril. Captopril merupakan suatu obat yang digunakan untuk pengobatan hipertensi, gagal jantung kongestif, dan pencegahan remodelisasi ventilasi pasca MI. Captopril sendiri dieliminasi dalam tubuh, di hati, dan ginjal. Bentuk sediaan Captopril ini adalah tablet dengan dosis 12,5, 25, 37,5, 50, serta 100 mg. Captopril bekerja dengan cara menginhibisi enzim pengonversi angiotensin atau inhibitor ACE. Dalam pemberiannya, Captopril memerlukan pemberian yang lebih sering. Selain itu, Captopril dapat menyebabkan hiperkalemia atau kelebihan kalium dalam darah dan penurunan fungsi ginjal yang reversibel. Captopril merupakan penghambat yang kompetitif terhadap enzim pengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Angiotensin atau angiotensin converting enzyme atau ACE. Captopril mencegah terjadinya perubahan dari angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Angiotensin 2 merupakan salah satu senyawa yang dapat menaikkan tekanan darah. Captopril dan metabolitnya diekskresi terutama melalui urin. Eliminasi waktu paruh Captopril meningkat dengan menurunnya fungsi ginjal, di mana kecepatan eliminasi berhubungan dengan bersihan kreatinin. Angiotensin 2 merupakan vasokonstriktor yang berpotensi dan bertindak melepaskan aldosteron. Dengan demikian, Captopril menurunkan resistensi vaskular perifer dan tekanan darah serta menghambat resistensi air dan garam yang normalnya ditimbulkan oleh aldosteron. Enzim pengonversi angiotensin juga bertanggung jawab dalam metabolisme bradikinin. Bradikinin merupakan vasodilator atau agen yang menyebabkan pembuluh darah mengalami vasodilatasi. Captopril menyebabkan kadar bradikinin dalam jaringan meningkat sehingga aliran data di otak dan di tekanan intrakranial meningkat. Baik, selanjutnya adalah farmakokinetik dari obat Captopril. Dalam proses absorpsi pemberian, Captopril secara oral memberikan penyerapan yang cepat dengan tingkat puncak darah sekitar 1 mg per mililiter yang ditemukan setengah atau sampai 1 jam setelah dosis 100 mg. Penyerapan minimal rata-rata sekitar 75%. Atau selanjutnya kehadiran makanan di saluran cerna mengurangi penyerapan sebesar 25-40%. Selanjutnya proses distribusi. Volume fase terminal distribusi menunjukkan bahwa Captopril didistribusikan ke jaringan dalam. Sekitar 30% dari obat terikat pada protein plasma. Di bagian metabolisme, Captopril secara ekstensif di metabolisme. Metabolit utama dari Captopril adalah dimer Captopril Sq14.551. Penelitian secara in vitro telah menunjukkan bahwa Sq14.551 secara signifikan lebih aktif daripada Captopril sebagai inhibitor enzim pengkonversi angiotensin. Selanjutnya di bagian proses ekskresi Captopril dan metabolitnya dimer Captopril dan konjugasi senyawa tiol endogen misalnya Captopril cysteine diekskresikan terutama dalam urin. Studi in vitro menunjukkan bahwa metabolit yang dihasilkan bersifat labil dan interkonversi
dapat terjadi secara in vivo. Sekitar 40% dari dosis yang diberikan diekskresikan dan tidak mengalami perubahan dalam urin selama 24 jam dan 35% sebagai metabolit. Jumlah pembersihannya dalam tubuh adalah sekitar 0,8 liter per kilogram per jam. Selanjutnya, proses farmakodinamik. Pemberian captopril menghasilkan relaksasi resisten arteri perifer pada pasien hipertensi tanpa adanya perubahan atau peningkatan output jantung. Pengurangan klinis yang signifikan dari tekanan darah yang sering diamati 60-90 menit setelah pemberian captopril secara oral. Namun, penurunan tekanan darah biasanya progresif. Durasi efek tampaknya berhubungan dengan dosis. Tekanan darah diturunkan dalam posisi berdiri dan telentang. Efek ortostatik dan takikardi jarang terjadi. Terjadi paling sering pada pasien yang mengalami deplesia. Tidak ada peningkatan tekanan darah secara mendadak setelah penarikan obat. Penelitian telah menunjukkan bahwa terjadi peningkatan aliran darah ginjal setelah pemberian captopril. Laju filtrasi glomerulus biasanya tidak berubah, namun dalam beberapa kasus laju filtrasi glomerulus dapat menurunkan secara sementara, sehingga terjadi peningkatan jumlah kreatinin serum dan urea nitrogen secara sementara. Pada manusia, sistem renin-angiotensin berperan dalam mengatur laju filtrasi glomerulus bila tekanan perfusi ginjal rendah. Pemberian captopril dapat menyebabkan kerusakan akut filtrasi glomerulus pada pasien tersebut. Dosis captopril untuk hipertensi adalah per oral dengan dosis 6,25-50 mg atau 2 kali sehari. Untuk gagal jantung, per oral dengan dosis 25-100 mg 3 kali sehari dan dosis maksimalnya 450 mg sehari. Dosis rendahnya 6,25 mg. Digunakan hipertensi atau gagal jantung kongestif jika ditambahkan pada suatu diuretik atau pada pasien dengan depresi garam gangguan ginjal. Perlu diingat, captopril dapat menyebabkan hipertensi pada dosis pertama, terutama pasien dengan volume depresi atau jika digunakan bersamaan dengan obat-obat yang mengurangi volume vaskular. Tidak boleh digunakan dengan diuretik hemat kalium karena dapat menyebabkan hiperkalemia. Penggunaan pada pasien hipertensi dengan penyakit ginjal harus hati-hati. Peningkatan kadar nitrogen urea darah dan serum kreatinin dapat terjadi setelah penurunan tekanan darah. Fungsi ginjal harus dikontrol setelah beberapa minggu pertama pengobatan. Pasien gagal jantung kongestif yaitu pasien dengan fungsi ginjal yang kemungkinan tergantung pada sistem renin, angiotensin, aldosteron dapat berhubungan dengan oliguria atau azotemia progresif. Penggunaan pada kehamilan dapat menimbulkan kelainan pada janin. Selanjutnya, efek samping captopril di kardiovaskular akan mengalami hipotensi, palpitasi, takikardia. Di paru-paru akan mengalami batuk, dispne, bronkospasme. Di sistem saraf pusat, pusing, kelelahan. Di saluran pencernaan, nyeri perut, disgeusia, tukak lambung. Di kulit, ruam. Di ginjal, peningkatan kadar nitrogen urea dan kreatinin, dan gagal ginjal. Dan yang lain-lain adalah angiodema dan limfadenopati. Baik, itulah sedikit informasi tentang obat captopril yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.